Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Jamal Fakih Adnin dari kelas Toro 3.1 Angkatan 44. Izin pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait tugas mengenai materi FEA atau Finite Element Analysis yang merupakan salah satu fitur simulasi yang memungkinkan untuk menganalisis perilaku fisik suatu desain terhadap beban, gaya, dan tekanan dalam kondisi dan batasnya. Baik, di sini saya akan memperagakan di aplikasi inventornya langsung. Nah, baik, pertama di sini sebelumnya saya telah menggambar sebuah objek, yakni sebuah tangga bantu atau alat alat bantu tangga kecil gini. Nah, alat ini biasanya digunakan untuk beban-beban ringan yang kemungkinan digunakan untuk 1 hingga 2 orang. Jadi sekitar gaya yang mungkin bekerja mungkin eh, sekitar 150 kilogram ke bawah. Kemudian yang langkah pertama itu kita lakukan pemilihan material. Di sini sebelumnya saya telah memilih material steel alloy atau besi alloy. Untuk selanjutnya saya akan mencoba menggunakan material aluminium. Nah, pertama kita bisa pilih analisis dulu, kemudian di assign. Nah, di sini nanti akan terpapar untuk material defaultnya. Untuk pemilihannya kita bisa lakukan di atas sini di materials. Kemudian kita pilih aluminium. Kemudian permukaannya. Nah, setelah itu nanti akan berubah jadi begini. Jadi untuk material yang baru ini menggunakan material aluminium untuk tangganya. Untuk langkah selanjutnya itu kita memilih eh, poros yang menjadi tumpuannya atau poros yang tidak akan bergerak, yaitu poros fixnya yang tidak akan bergerak. Karena di sini merupakan tangga, maka titik tumpuannya itu pada bagian bawah atau pada kaki-kakinya. Jadi kita pilih bagian kakinya. Nah, setelah itu kita apply. Untuk langkah selanjutnya, eh, kita memilih pusat gravitasi atau titik gravitasinya. Pertama kita pilih ini, kemudian kita pilih pada sisi bawah objek. Kemudian kita balik gayanya, yaitu ke bawah. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita bisa melihat pada bagian mesh view. Nah, mesh view ini akan menunjukkan bagaimana jumlah nodes dan elemen yang terbagi. Jadi semakin banyak nodes dan elemennya, maka eh, proses simulasinya itu akan semakin mendekati sesuai dengan di lapangan. Kita juga bisa mengatur, menyesuaikan nodes dan elemennya di sini. Sini saya gunakan untuk ukurannya itu dengan size 0,05. Coba kita membuat lebih besar jadi 0,1 size-nya juga 0,1. Kemudian apply. Selanjutnya kita perbarui depth mesh. Nah, nodes dan elemennya itu akan menjadi lebih besar. Ini untuk membuat simulasinya menjadi lebih ringan. Kemudian langkah selanjutnya itu kita mensimulasikan dengan menggunakan force.
Nah, di sini karena beban yang kemungkinan digunakan itu antara 150 kilogram, jadi 150 kilogram itu sama dengan 1.470 sekitar gini. Nah, kita pilih bagian ini, kemudian kita apply. Setelah apply, kita dapat melihat simulasi kerjanya. Kemudian kita buat run. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat eh, indikator yang menunjukkan bagaimana stres analisis yang bekerja atau daya tekan. Jadi warna-warna yang berubah ini menandakan adanya perenggangan akibat tekanan pada sisi atas sehingga membuat eh, kaki-kaki ini mengalami perubahan atau deformasi yang sehingga pada bagian ini akan ketarik dari bentuk semulanya. Karena kategori hijau ini masih termasuk aman, maka untuk beban antara 150 kilogram itu masih kategori aman digunakan untuk material aluminium alloy. Selanjutnya itu kita juga bisa dapat mensimulasikan di sini. Apabila eh, ini untuk kondisi aktualnya, kemudian kita adjust menjadi 0,5, akan terjadi deformasi pada bagian tengahnya. Semakin tinggi tekanannya itu, maka deformasi atau perubahan bentuknya kan semakin terlihat. Kemudian kita adjust 2 kali. Nah, ini akan nampak terlihat bagaimana apabila beban yang dikalikan menjadi 2 kali itu, maka tidak akan cukup untuk menjaga eh, menjaga form atau bentuk asli dari semula. Nah, kita kembalikan ke aktual. Selanjutnya kita bisa gunakan simulasi force, simulasi pressure. Nah, pertama kita push dulu untuk force-nya, kemudian kita pressure. Pressure ini akan memberikan tekanan secara konsisten pada permukaan ini. Kita bisa masukkan nilai semisal untuk tekanan normal itu sekitar 51 psi. Ini yang biasanya digunakan pada tekanan ban. Dan kita lakukan simulasi. Run. Mungkin karena terlalu besar, kita akan turunkan ke 31 aja. Nah, ternyata untuk daya tekan 31 PSI itu tidak dapat menahan untuk menjaga form atau bentuk dasar dari objeknya. Mungkin kita gunakan yang lebih angka yang lebih kecil, misal 10. Lalu kemudian kita simulate.
Oh, tadi, mohon maaf sebelumnya tadi itu karena adanya penumpukan. Jadi tadi saya belum menghilangkan eh, nilai pressure di awal yaitu 51 psi. Jadi makanya pada saat saya memasukkan yang kedua kalinya itu beban yang sebelumnya itu belum hilang. Makanya terjadi deformasi. Nah, untuk daya tekan 51 PSI tadi itu sudah membuat deformasi pada beberapa, utamanya pada bagian kaki-kaki. Sini sudah terlihat ada eh, gaya stres yang udah mencapai puncak yaitu sehingga menimbulkan warna merah di sini. Hmm. Untuk kita bisa melihat berapa tegangan maksimum value-nya itu kemudian ini minimum value-nya. Minimumnya ada di bagian sini, kemudian maksimumnya itu ada pada bagian itu maksimumnya itu 6.716 megapascal. Nah, baik. Itulah tadi beberapa pemaparan mengenai proses stress analisis yang dilakukan di aplikasi Inventor untuk eh, menguji simulasi dari finite element analisis yang ada di Inventor. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.